ahad, ahad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah memberikan afiat pada badan kita dan batin kita. Mudah-mudahan Allah selalu terus tanpa berkesudahan melindungi kita dari berbagai bencana, kesusahan, kesulitan dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah menolong kita terus-menerus bagi diri kita, ibu bapak kita, kerabat-kerabat kita yang hidup maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan kita dan mereka selalu dalam naungan rahmat Allah sampai akhirat kelak, sampai mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita menjadi golongan orang-orang yang tiada berkesudahan mendapatkan nikmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, "Farsalahu ilaihi jibalas sabri wa biharar ridha wal mu'afaqata wal gina bi qada'ihi wa fi'lihi." Allah mengutus kepada hambanya orang-orang yang sudah dipilihnya, dan memang hanya karena kehendak Allah seseorang itu sebenarnya dipilihnya, bukan karena sebab yang lain. Sebab-sebab yang lain itu hanyalah bagian johir saja, namun pada batinnya, pada hakikatnya adalah Allah yang menghendaki. Seperti kita harus menyadari, kita dapat bersyukur atas nikmat Allah semata-mata karena Allah memberikan anugerah pada diri kita sehingga kita pandai bersyukur. Kita berilmu pun meskipun pada johirnya kita karena belajar sungguh-sungguh, duduk di majelis ta'lim, semata-mata juga pengetahuan dan kemampuan itu kita peroleh, ataupun kecerdasan, juga kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian itulah ketika Allah sudah memberikan gunung kesabaran pada hambanya, maka seolah-olah hamba itu tidak tahu lagi teori kesabaran itu apa, tapi perilakunya sudah sabar dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Kasful Mahjub li Syekh Hujwiri, Syekh Lil Hujwiri, beliau mengisahkan ketika ada orang Arab bertanya kepada beliau. Ada orang Arabian, ada orang Arab. Syekh Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Kita sudah ada mengenal kemarin tabi'in itu ada Uwais Al-Qarni, kemudian ada Hayyan Ibnu Harim bin Ibnu Hayyan, ya kan? Harim Ibnu Hayyan. Yang ketiga adalah Syekh Hasan Basri. Ada lebih 100 orang sahabat menjadi guru daripada Hasan Al-Basri. Ilmu beliau ini luar biasa. Salah satu guru beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu sehingga beliau menjadi pemuka, menjadi panutan Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu panutan Ahlussunnah wal Jamaah adalah Syekh Hasan Al-Basri. Bertanyalah orang Arab kepada beliau, "Ya Syekh Hasan Al-Basri," ujar orang Arab ini, "Innaka jahid." Wahai Syekh Hasan, engkaulah yang aku lihat satunya orang yang jahid. Jahid itu orang yang bisa melawan hawa nafsu, bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya kan? Orang
di hatinya itu sudah ada jibala ridho dan jibala sabar. Gunung kesabaran sudah ada, ridho kepada Allah sudah ada. Kalau kita kan gelisah, ya kan? Palui baru kawin guru menyesal aku kawin aja Palui. Kenapa menyesal jar Garbus? Andai kan tahu aku jar dulu pada orang tua jar dulu jar. Terdulu dari orang tua jar. Artinya kita ini melihat sesuatu yang sifatnya dunia menggebu-gebu kita. Iyalah, kendaraan baru, ada merek baru timbul, ya kelak bingung kita sudah, gelabakan kita. Iyalah, ada lewat perempuan lewat di samping kita yang cantik, rasanya pindah kayak cantik daripada di rumah nih Jat. Gelisah kita. Nah, itu karena kita tidak ada di hati kita gunung kesabaran. Wahai Syekh Hasan, engkau ini luar biasa, engkau ini adalah jahid, orang pejuang, benar-benar pejuang, bisa menguasai, mengendalikan hawa. Apapun dunia melintas di hadapanmu, kamu biasa-biasa saja dan tenang saja, bahkan seolah-olah tidak melihat, meskipun engkau melewati aja dunia itu. Nah, itu maksudnya. Walam aro man huwa ajhad, tidak ada orang yang bisa ajhad seperti engkau, jahid seperti engkau. Wala asbar minka, tidak ada rasanya orang bisa sabar melainkan engkau. Pasahal Hasan, pasahal Syekh, coba jelaskan apa sih? Ya Arabi, ujar Syekh, laisa juhdi ila rokbatan. Aku ini bisa jahid semata-mata karena rokbah. Rokbah itu berkeinginan untuk dekat kepada Allah. Jadi bukan ingin supaya unggul dari manusia lain, tidak ada kepentingan. Tapi aku ingin rokbah, keinginanku hanyalah ingin supaya aku dekat dengan Allah. Soal ridho diridhoi Allah itu urusan kedua. Ya kah? Yang penting aku bisa dekat dengan Allah. Ayo. Walaysa sabri ila jazan, aku tidak melakukan kesabaranku ila jazan. Apa itu maksudnya Syekh? Pak Ajabal Hasan begini, inna sabri alal musaib wa khudu'i. Begini aja sudah kata Syekh. Kalau kamu tidak mengerti jazaan itu rasa kekhawatiranku selalu. Aku khawatir kalau aku dijauhi oleh Allah. Jadi aku khawatir sekali. Itu aja yang aku pikirkan. Kesabaranku menghadapi musibah-musibah itu wakudu'i, semata-mata karena aku merasa hina di hadapan Allah. Aku ini tidak berdaya. Kayak apa? Kalau Tuhan menimpakan musibah denganku, aku tidak berdaya. Paling kemampuanku aku hanya bisa berdoa, minta ampun kepada Allah. Mungkin aku banyak dosa, ajar saya itu jadi hatiku. La khaufan min syairihi, aku tidak begitu takut juga, atau takut dengan api neraka, azab neraka itu tidak takut aku. Ujar saya. Wa yajhadulillah, yang aku pikirkan kayak apa? Aku supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La rokbatan fi jannah, aku juga tidak mengharap supaya masuk surga. Nggak ada urusan aku itu soal bidadari 10 orang, soal lebih cantik daripada wanita di dunia, apa soal keindahan surga, tidak tertarik aku. Aku lebih tertarik kepada dekat dengan Allah Subhanahu. Ini rahasianya. Itulah orang yang jibala ridho, orang yang sudah punya gunung ridho Allah dan gunung kesabaran. Sudah, kita kembali ke Fathul Ghaib. Wal ghina fi qada'ihi wa fi'lihi. Orang yang mendapatkan pilihan dari Allah, diletakkan Allah pada hatinya adalah al-ghina fi qada'ihi, merasa cukup dengan ketentuan Allah. Dalam bahasa lain, apa yang diperbuat Allah, ketentuan Allah pada diri, tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Apa yang dikenakan Allah pada diriku, maknanya adalah keberuntungan. Oke Pak Guru, keberuntungan. Misal diberi Tuhan pekerjaan,
Jadi bos batu bara misalnya, iya juga. Atau jadi bos tukang beca, kayak apa guru? Inggih juga, nggak ada yang salah. Atau sekolah tinggi-tinggi misalnya, lalu jadi anu juga tukang tambal ban. Nah ya Pak, sekolah tinggi sarjana S1 jadi tukang anu apa? Tukang tambal ban. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Diterima. Kayak Pak Lu juga kan, ya Allah mudahan nambah dengan kaki ngetek-ngetek aja, bergerak aja sedikit-sedikit dapat uang. Sekalinya di anu seminggu kemudian jadi tukang jahit Pak Lu. Ridho juga jadi tukang jahit. Ngetek-ngetek kaki jala. Nah, ridho aja guru. Ini apa maksudnya? Kita harus menyadari kehidupan itu bagaimana gina. Nah, gina ini merasa cukup dengan apa? Dengan apa yang ditentukan Allah. Dalam bahasa agama namanya qanaah. Nah, kita buka dalam kitab Qusairi lah, Risalah Al-Qusairi. Ujar Syekh Al-Qusairi, ada sebuah hadis sahih akhrajahu Ibnu Majah dalam kitab beliau. Nabi Rasulullah SAW bersabda, kun warian takun a'badan nas. Jadilah engkau wara. Wara itu orang yang berhati-hati dalam hidup. Nah, ini halal tapi berhati-hati. Tetap meskipun halal tetap berhati-hati. Kalau ada di dalamnya mengandung yang haram. Nah, gampang aja kan pekerjaan, karena pekerjaan halal sudah kita kerjakan. Ya kan? Jadi, nah supaya wara tetap wara, karena kita ini bisa salah, sering-sering bertobat kita supaya bersih langsung ya lah. Mobil aja lah atau kendaraan tuh kalau sedikit-sedikit kita bersih kayak apa kira? Hah? Oh nyaman lah, ringan rasanya lah. Sedikit-sedikit ada kotor bersih dulu nah, ya lah. Nah itu orang wara tuh. Maka orang wara itu badanas, menjadi manusia yang mulia di hadapan manusia yang lain. Pasti orang itu mulia. Pikirkan aja caranya kayak Pak. Wakun qanian, bila engkau bisa qanaah. Nah, qanian. Nama anak qanian namanya. Wah, atau qanaah. Wah. Qanian ya lah. Nah, qanaah. Oh. Takun asykaran nas. Kamu akan menjadi manusia yang pandai bersyukur. Jadi qanaah ini di atas syukur. Ini syukur, kita bisa bersyukur, bagus sudah. Bila kita bisa bersyukur, di atas syukur itu ada namanya qanaah. Di atas qanaah itu ada lagi namanya ridho bi qadaihi. Jadi qanaah itu awal daripada ridho kita kepada Allah. Tidak mungkin kita sudah ridho kepada Allah kalau qanaah ini tidak ada. Jadi kita mencek qanaah kita ini ada enggak? Apa sih qanaah itu kan gitu yang dimaksud Nabi ini? Kamu akan menjadi kesukaan manusia. Nah, kita dengarkan pendapat para ulama lah apa yang disebut dengan qanaah. Sebuah hadis lagi yang mengatakan yaqulu sami itu Aba Sulaiman ad-Darani yaqulu al-qanaah minar ridho. Qanaah itu bagian daripada ridho. Bimanjilatil wara minaz zuhdi. Dia bagaikan di antara wara dengan juhud. Haja awalul ridho wa haja awalul juhdi. Yang dimaksud dengan qanaah itu adalah awal-awal orang bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti juga haja awalul juhdi. Awal orang juhud itu adalah dia melakukan sifat wara dalam hidupnya. Nah, oh kayak itulah guru itulah jadi wali. Kayak itu wali itu lain yang betilanjang di jalan itu lain lah, itu wala namanya. Ya kan, atau ngamuk-ngamuk beteranjang, hati-hati ketulahan non aku lah aja lain itu ya kah? Atau aku wali lah, hati-hati begini kan kalau ketulahan non aku. Nah itu lain wali, itu wala namanya. Apalagi mengaku nabi. Ya kah? Nah, mengaku Jibril pangurung, mengaku Jibril boleh aja, so, jangan nabi ya lah. Banyak ya mengaku Jibril kak. Nah Mikail banyak juga lah. Nah hah, Jibril, Israel mencabut nyawa orang tidak bisa. Lah, Jibril terbang ada bisa, pada artinya ya lah. Bimat itu ngaku Jibril.
Untuk keluar bahasa Banjar lah, beramianlah supaya pian gembira. Bila pian hati pian gembira, kita sini dapat berkah dari langit. Nah, karena agama ini harus juga diajarkan dengan gembira, jangan takut. Atau misalnya penceramahnya karena mantan polisi lah, puak menapak, awas. Kalau tidak bertakwa, aku tangkap semua di sini aja. Kacau ya kalau lah. Nah, atau orang hanya masuk di absen ya kalau di absen. Nah, ada kalau kisah paloi salah absen pakai bahasa Banjar. Pas ada anu kan bagian hansip ya kalau kumpul hansip paloi kepala anu komandannya barikin ya paloi. Barikin bahasa Banjar kala dijawab anu pasukannya alabio aja. Nang lain baraba aja. Tiwas barikin. Harusnya hitung, jangan barikin, hitung. Salah bahasa aja ya kala. Ada ingat lagi nang diceramahkan guru nijar. Ingat aja karena bercatatan nah. Dapat ada ingat. Paling nang mana yang mudah kayak itu aja mencariakan. Wakila fi makna, dalam satu makna al-qanaatu, qanaah itu adalah ridho nafsi. Qanaah itu sudah mencapai titik ridho nafsi, ridho terhadap diri sudah. Ridho terhadap diri itu kayak apa? Pernah kita berceramin kelak? Iyalah, mamu aku nijar jaka bahasa Banjar kada tapi bengkeng kada jar misalnya ya kelak hitam misalnya muka bisa lah ridho. Nah bisa melihat muka kita dasar benjot mau aku nilai aja. Tidak rata lah itu. Ya kah? Itu namanya ridho nafsi. Melihat istri ya Allah cerewetnya minta ampun. Iyalah bisa lah kita ridho punya istri cerewet tuh. Ya guru ada kelak kita. Nah saya ripai kan gara-gara istri cerewet jadi wali sidin. Ya lah sidin sabar. Ridho nafsi bima kusimalaha mina rizki, bisa menerima rezeki apa adanya. Sudah bekerja seharian nah titik peluh dapat uang 50.000 aja ridho. Biasanya ini 100.000 nih, hari ini 50.000 aja ya ridho. Bekerja berjualan seharian dapat uang 1 juta, untungnya 1 juta ridho juga. Biasanya untungnya 2 juta, ini 1 juta aja ridho. Hitung-hitung sebulan nih kalau beli rumah nih, ternyata di tabungan ada keperluan apa-apa, lihat saldo di sebulan tidak mencukupi, ridho. Biar yang paling berat apa orang menambang tuh nah, bukan tanah ya Pak, diperkirakan menurut ilmu geologi kan tebal batu bara sampai 10 meter. Kalau dibuka tipis sejarahnya segini sekilan jadi dalam mobil abang mau angka berapa lebih dulu. Anu pulang batu baranya di buruhan. Jaka ma'anumi itu enak. Ma'anumi itu manumi lah, maksudnya manumi di rumah. Undak mie. Dan macam-macam lah ini ada pada menurut Banjar nih. Kusimalaha minar rizki, bisa menerima apa ada. Dikasih orang rokok surya kan, alhamdulillah. Suatu saat dikasih orang rokok kristal, alhamdulillah juga. Suatu saat kan dikasih orang rokok kristal, alhamdulillah juga. Nggak perlu ribut. Ya, kalau ribut tidak konaan namanya. Ya Pak, kayak apa Bang? Syukur juga diberi orang Bang tidak diberi apa-apa, tetap saja mengucapkan alhamdulillah. Nah, kawalah kita nak itu, ya. Nah, berjualan seharian, jualan es, pas hujan seharian, terima, jangan mengeluh. Ya Tuhan nijar, apa nijar? Tidak paham Tuhan nijar, Tuhan tidak paham. Enggak, dasar anak sakit aja pakai nijar. Ini hanya pun mulai jualan es,
dibilang kayak ini, atau pentol bisa jual, keluar dong, rencana sudah hebat kan jualan pentol, paginya pas jalan tempat untuk menjual pentol nggak ada. Kenapa ada terus di ujung sana ada orang jual pentol, ujung sana wajar habis ya sini sekelilingan orang jual pentol semua aja, mana lagi untuk aku aja. Nah yalah, udah boleh ada di hati kita, terima itulah yang terjadi. Besok kita tidak makan pun kita terima. Tidak makan kita itu ketentuan Allah. Sebab kita sudah berusaha lakukan. Jangan tidak berusaha, itu lain lagi. Ada kisah Palui waktu masih anak-anak lah, tapi ini bagus nih contoh. Nak belajar nak pas makan malam, makanya pas makan malam belajar nak, ngantuk bahaya. Tadi sore tadi itu siang tadi itu bahaya. Disuruh guru baris berbaris, bisa lah baris-baris dia, bisa bahaya. Karena itu kelelahan mengantuk bahaya. Ada tidur gitu ya. Apa? Kami kita jadi semua benar berbaris-baris, pengen jadi polisi bahaya loh, ya ujar paling bagus kalau cita-cita mau jadi polisi, ya. Jadi polisi harus kuat nak kayak gitu. Jadi istirahat dulu lah, ayo jaga. Istirahat aja tidur. Karena kalau kan bangun pagi jam 7 dari mulai bangun ya banyak. Jam berapa belajar? Jam 7 masih melingkar aja lagi di maka kamu cita-cita mau jadi polisi jawabannya. Wih bahaya, ini polisinya lagi tidur bahaya. Polisi tidur aja. Apa lo? Jadi inilah yang dimaksud dengan qanaah. Ujar siapa tadi? Ujar ulama oleh Muhammad Ibnu Ali At-Tirmidzi, qanaah itu adalah ridho nafsi bima qusimalah minar rizki. Wa yuqal, ulama lain mengatakan al-qanaah al-iktifa'u bil mawjudi wa jawali tama bima laisa bihasil, mencukupkan dengan apa yang ada. Jadi qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada, wa jawali at-tama, meninggalkan rasa tamak. Tamak itu tamak itu bahasa lainnya rakus. Tamak itu ingin, tadi dikasih orang apa? Dikasih orang tulang, ingin daging. Yalah. Nah itu jangan. Syukur dulu dikasih orang. Yalah, dikasih. Menggrab seharian. Yalah, biasanya dapat 10, hari itu diberi Tuhan 5 aja, 5 apa? Boncengan enggak? Menggrab. Terima. Nggak bisa lagi kan Pak, nge-grab sampai malam, ngimat sampai malam 5 aja juga ditunggu-tunggu. Jadi menerima, merasa cukup dengan apa yang ada. Kemudian wajawal utama, meninggalkan rasa tamak, pima laisa bihasil, apabila tidak ada hasil apapun yang diraih dan didapat. Nah ini arti qanaah. Itulah yang dimaksud Syekh gina biqadaihi wa fi'lihi, atas segala perbuatan Allah. Karena yang ada hidup ini tidak lain adalah banyak perbuatan Allah yang kita hadapi ini. Pian duduk tuh nah. Ikhlas. Ini kehendak Allah semuanya nih. Nah. Kehendak Allah tuh enggak ada kehendak Allah. Duduknya hari ini nah tidak sama lawan kemarin, minggu kemarin. Coba lihat kawan pian di kanan kiri, lain nang semalam. Lain aja. Apalagi semalam belum tumbuh sesengot, nih ada tuh lihatnya tumbuh sesengot. Ya kelak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, kesimpulannya orang menjadi kekasih Allah itu pasti dia qanaah. Tidak mungkin seseorang menjadi kekasih Allah, orangnya tidak qanaah. Orangnya rakus misalnya, wah diistrikan orang sudah 1, anak 2, Masya Allah. Adingnya mana nih Jar? Oh adingnya mana nih Jar? Ya Allah, nasib juga tuh lah. Jadi orang aulia Allah, kekasih-kekasih Allah itu pasti dia
qanaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.